artinya punya gereja yang bagus, kalau orang di dalam tidak memahami dengan baik maksud dan rencana Tuhan. Karena itu Bapak Mama, ada dua hal yang saya bagikan bagi kita. Untuk mencapai kesatuan dan pembangunan jemaat, hal pertama adalah memahami panggilan kita. Memahami panggilan kita. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dan pembangunan jemaat, kita perlu memahami panggilan kita. Paulus katakan bahwa hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Berpadanan itu, padanan katanya itu cocok dengan hidup layak, hidup selaras dengan panggilan itu. Matthew Henry mengatakan begini, perhatikanlah, orang-orang Kristen harus menyesuaikan diri dengan Injil yang olehnya mereka dipanggil. Kita disebut orang-orang Kristen, maka kita harus menyesuaikan diri dengan sebutan itu. Nah, biasanya yang terjadi, kita boleh hidup sebagai orang Kristen, tapi hidup kita itu tidak sepadan, tidak selaras, tidak cocok dengan panggilan kita sebagai orang Kristen. Ingat bahwa panggilan kita adalah panggilan yang sangat-sangat mulia. Sebab Tuhan panggil kita bukan karena kita baik. Tuhan panggil kita bukan karena kita hebat. Coba kita geser di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga-B. Ayat yang ketiga-B, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kalau orang yang dimurkai, layak tidak Tuhan panggil dia? Layak tidak Tuhan pilih dia? Mari perhatikan ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Panggilan kita sangat mulia. Sebab kita semua adalah orang yang harus dimurkai. Tetapi dikatakan bahwa Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, kasih-Nya besar, sehingga Dia memilih kita untuk menyelamatkan kita. Karena itu dikatakan untuk selamat, Dia pilih untuk menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia. Itu bukankah panggilan yang sangat mulia dalam hidup kita? Seharusnya panggilan yang mulia ini membuat kita untuk tidak hidup biasa-biasa saja. Panggilan yang mulia ini harusnya kita jalani dengan sesuai Injil itu, atau berpadanan dengan panggilan itu. Mari kita renungkan ini.